Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir jenjang untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian gunakan atau kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Salju di pegunungan terbentuk dari uap air yang berubah menjadi es. Proses tersebut dinamakan A. Mencair, B. Membeku, C. Menyublim, D. Deposisi. Ya, sahabat belajar semuanya, salju itu terbentuk dari uap air. Salju itu bersifat keras sehingga tergolong benda padat. Uap air termasuk benda gas. Pada peristiwa ini, uap air melepaskan kalor sehingga uap air memadat menjadi es atau salju. Perubahan wujud ini dinamakan deposisi atau desublimasi. Sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Baik, sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ya, aktivitas pada gambar menggunakan peralatan yang memanfaatkan sumber energi A. Kimia, B. Listrik, C. Cahaya, D. Gerak. Ya, sahabat belajar semuanya, gambar ini menunjukkan kegiatan memasak menggunakan kompor gas. Nah, ini menggunakan kompor gas. Kompor gas itu berbahan bakar LPG yang termasuk jenis energi kimia, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 3. Ya, pengelompokan pengaruh gaya terhadap benda pada tabel berikut yang tepat adalah A. Bola kasti yang dilempar Dewi ke dinding memantul kembali ke arahnya. Pengaruh gaya mengubah bergerak benda. Ini salah, sahabat belajar semuanya, karena di sini yang tepat adalah gaya mengubah arah, karena arahnya di sini memantul kembali ke arahnya. Jadi di sini sebenarnya adalah gaya mengubah arah gerak benda. Jadi ini salah. Kemudian yang B, Agung menendang bola yang diam dengan keras. Nah, di sini gaya mengubah gerak benda. Jadi ini yang tepat, sahabat belajar semua. Karena apa? Karena di sini bola awalnya diam, ditendang dengan keras sehingga bergerak. Kemudian kita lihat yang C, Pak Raji membuat gerabah dari tanah liat. Di sini keterangannya gaya mengubah arah gerak benda. Ini jelas salah, sahabat belajar semuanya, karena di sini Pak Raji membuat gerabah dari tanah. Ini menunjukkan bahwa gaya mengubah bentuk benda. Adapun Ibu Ratna mengerem sepeda hingga berhenti. Di sini gaya mengubah bentuk benda, ini salah. Karena di sini yang tepat adalah Ibu Ratna mengerem sepeda hingga berhenti. Ini menunjukkan bahwa sepeda awalnya bergerak kemudian berhenti. Yang tepat sebenarnya adalah gaya mengubah gerak benda, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 4. Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini gambar A, kemudian di sini gambar B seperti ini. Penjelasan yang tepat mengenai keragaman budaya pada gambar adalah A. Gambar B menunjukkan wujud kebudayaan suku Sasak. B. Gambar A menunjukkan wujud kebudayaan suku Toraja. C. Gambar B menunjukkan keragaman budaya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang D, gambar A menunjukkan keragaman budaya di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, sahabat belajar semuanya,
Kita lihat untuk soal nomor 4 ini, gambar A ini ya. Gambar A itu menunjukkan rumah adat Tongkonan ya, Tongkonan dan baju bodo. Keduanya termasuk keragaman budaya suku Toraja di Sulawesi Selatan. Adapun gambar B menunjukkan rumah adat kebaya dan pakaian adat encim. Keduanya termasuk kebudayaan suku Betawi yang berasal dari daerah khusus Jakarta. Dengan demikian, jawaban yang tepat itu adalah ditunjukkan oleh jawaban yang B. Karena untuk jawaban B ini menunjukkan gambar A menunjukkan wujud kebudayaan suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Perhatikan ilustrasi berikut. Lani tinggal di daerah pegunungan yang subur. Mayoritas penduduk di desa Lani bekerja sebagai petani sayur. Suatu hari Lani mengunjungi sepupunya Riko yang tinggal di daerah pesisir. Di sana Lani melihat penduduk bekerja sebagai nelayan dan memanfaatkan hasil laut untuk dijual ke pasar. Ya, sahabat belajar semua, di sini faktor utama yang menyebabkan perbedaan mata pencaharian atau mata pencarian masyarakat di daerah Lani dan Riko adalah A. Tingkat pendidikan yang diperoleh, B. Kondisi lingkungan tempat tinggal, C. Kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, D. Penghasilan yang diperoleh. Ya, sahabat belajar semuanya, perbedaan mata pencarian antara penduduk di daerah Lani yaitu pegunungan ya dan Riko di daerah pesisir di sini disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan tempat tinggalnya ya antara pegunungan dengan pesisir. Penduduk di pegunungan itu cenderung memanfaatkan lahan subur untuk bercocok tanam sehingga mayoritas bekerja sebagai petani. Adapun ya, penduduk pesisir cenderung memanfaatkan hasil laut untuk kebutuhan hidup sehingga mayoritas bekerja sebagai nelayan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal ya merupakan faktor utama yang mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ini ada paku, kemudian di bawah di sini ada magnet, kemudian digeser magnet tersebut. Ketika magnet digeser-geser, paku akan A. bergerak berlawanan gerak magnet, B. bergerak searah gerak magnet, C. bergerak menjauhi magnet, D. tetap berada di tempat. Ya, sahabat belajar semuanya, paku ini terbuat dari besi sehingga akan tertarik magnet dengan pembatas yang tidak tebal ini. Jika magnet digeser, paku akan mengikuti magnet sesuai dengan arah gerak magnet. Magnet digeser ke kanan, paku akan ikut bergerak ke kanan. Ini menunjukkan salah satu sifat magnet, yaitu menarik benda magnetik. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah B, bahwa paku akan bergerak searah gerak magnet. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 7. Dengan luas 44,58 juta kilometer persegi, benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Apa pengaruh utama kondisi tersebut terhadap keragaman budaya di dalamnya? A. Luasnya benua Asia menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. B. Luasnya benua Asia mendorong keseragaman budaya di kawasan Asia. C. Luasnya benua Asia menyebabkan kesamaan suku bangsa. D. Luasnya benua Asia mendorong berkembangnya berbagai budaya. Ya, sahabat belajar semuanya, luasnya benua Asia memiliki dampak besar terhadap keragaman budaya, bahasa, dan agama di wilayahnya.
Wilayah benua Asia yang luas itu mencakup berbagai iklim dan kondisi geografis, sehingga di sini menyebabkan luasnya benua Asia tersebut mendorong berkembangnya berbagai budaya. Sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 8. Ya. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan apa ini ya? Kalau di sini pemakan ayam garangan ya. Kalau di sini bahasanya garangan lah, seperti itu. Peran setiap komponen dalam tabel berikut yang sesuai dengan rantai makanan di atas adalah: A. Komponen 1, konsumen puncak yang mengalirkan energi ke konsumen primer. Kemudian B. Komponen 2, konsumen primer yang mengalirkan energi dari produsen ke konsumen sekunder. C. Komponen 3, konsumen sekunder yang mengalirkan energi dari konsumen tersier ke konsumen primer. D. Komponen 4, konsumen tersier yang memiliki energi paling besar. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B, sahabat belajar semuanya. Karena apa? Di sini nomor 2, konsumen primer itu adalah konsumen pertama yang memakan produsen. Adapun di sini produsen itu penyedia makanan yang bisa membuat makanan sendiri, yaitu rumput ini. Rumput ini dimakan oleh konsumen pertama. Konsumen pertama itu disebut dengan konsumen primer yang mengalirkan energi dari produsen ke konsumen sekunder, yakni yang nomor 3 ini konsumen sekunder. Jadi 2 ini konsumen primer, 3 ini konsumen sekunder, kemudian yang keempat ini konsumen tersier atau konsumen ketiga. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang B, bahwa ulat ini merupakan konsumen primer, yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Dewasa ini kerusakan ekosistem di sekitar daerah aliran sungai makin mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan di sekitar daerah aliran sungai. Ya, alih fungsi lahan di sekitar daerah aliran sungai. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: A. Melakukan betonisasi di sekitar sungai. B. Melakukan pengecoran di sekitar sungai. C. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. D. Melakukan pengerukan pasir yang ada di dasar sungai. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kerusakan ekosistem ini penyebabnya adalah alih fungsi lahan di sekitar daerah aliran sungai yang digunakan untuk pembangunan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya tentunya tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai, agar sungai tetap beralih sebagaimana fungsinya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 10. Ya. Pak Bayu seorang nelayan yang tinggal di pesisir dan menggantungkan hidupnya pada laut. Sementara itu, Pak Surya seorang petani yang tinggal di pedalaman dan mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang membedakan budaya maritim dan agraris antara Pak Bayu dan Pak Surya? A. Pak Bayu dan Pak Surya bergantung pada hasil alam yang sama. B. Pak Bayu mengandalkan pertanian, sedangkan Pak Surya mengandalkan perikanan. C. Pak Bayu mengandalkan peternakan, sedangkan Pak Surya lebih mengandalkan laut. D. Pak Bayu fokus pada kegiatan di laut, sedangkan Pak Surya fokus pada kegiatan di darat. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini
Pak Bayu seorang nelayan yang tinggal di pesisir dan menggantungkan hidupnya pada laut. Kemudian Pak Surya, seorang petani yang tinggal di pedalaman dan mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan. Jadi Pak Surya petani, kalau Pak Bayu karena di laut berarti pelaut. Oleh karena itu, di sini jawaban yang tepat adalah, kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Namun ini terbalik ya. Jadi Pak Bayu mengandalkan pertanian. Yang mengandalkan pertanian itu adalah Pak Surya. Sedangkan mengandalkan perikanan itu adalah Pak Bayu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah B, namun ini salah ketik. Ini kebalik. Yang benar itu adalah Pak Bayu mengandalkan perikanan, sedangkan Pak Surya mengandalkan pertanian. Seperti itu sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 11. Ya, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian dari sistem pernapasan manusia yang ditunjukkan tanda panah adalah A. Menyesuaikan suhu udara pernapasan, B. Sebagai tempat pertukaran antara gas karbon dioksida dan oksigen, C. Menyesuaikan kelembapan udara yang masuk ke saluran pernapasan, D. Menyaring dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini bagian sistem pernapasan yang ditunjukkan tanda panah ini trakea, sahabat belajar semuanya. Di dalam trakea itu terdapat rambut-rambut halus, rambut-rambut getar yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Adapun bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk ke saluran pernapasan yaitu hidung. Bagian yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas karbon dioksida dan oksigen itu alveolus. Jadi yang di sini jawaban yang benar adalah D. Menyaring dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan, yaitu fungsi dari trakea, yaitu gambar yang ditunjukkan dari anak panah ini. Baik sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 12. Ya. Rio berdiri di mulut gua. Dia berteriak ke arah dalam gua dan ke arah luar gua. Menurut pendengarannya, suaranya lebih keras saat berteriak ke arah dalam gua. Peristiwa ini menunjukkan bunyi memiliki sifat dapat A. diserap, B. dibiaskan, C. dipantulkan, D. merambat di udara. Ya, sahabat belajar semuanya, suara Rio terdengar lebih jelas saat berteriak ke arah gua karena bunyi yang dihasilkan dipantulkan oleh dinding gua, sahabat belajar semuanya. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda keras seperti dinding tembok dan tebing. Sebaliknya, bunyi akan diredam atau diserap saat mengenai benda lunak seperti gabus. Jadi jawaban yang tepat itu adalah dipantulkan, yaitu jawabannya C, sahabat belajar semuanya. Kemudian sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 13. Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, diantaranya hutan dan lautan. Namun kekayaan alam ini terancam kelestariannya akibat aktivitas manusia, seperti penebangan liar dan pembuangan sampah plastik yang mencemari laut. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan kekayaan alam Indonesia? A. Menanami kembali area hutan yang telah ditebang secara berkala. B. Membuang sampah organik ke laut agar dapat terurai dengan cepat. C. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
dan menjaga kebersihan laut dari sampah. D. Melakukan penebangan hutan sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Ya, sahabat belajar semuanya, kerusakan kekayaan alam Indonesia seperti pencemaran laut dan deforestasi dapat dicegah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menjaga kebersihan laut. Sampah plastik yang mencemari laut berbahaya bagi ekosistem laut dan makhluk hidup di dalamnya. Upaya ini membantu menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati laut. Pilihan lainnya tidak tepat karena justru dapat memperparah kerusakan lingkungan. Jadi sekali lagi di sini yang tepat adalah yang C, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menjaga kebersihan laut dari sampah. Adapun pilihan yang lain A, B, D ini justru akan menimbulkan kerusakan semakin parah. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 14. Ya, perhatikan gambar berikut. Alat musik pada gambar telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tantangan dalam upaya pelestarian warisan budaya tersebut pada era globalisasi adalah A. Kurangnya minat generasi muda terhadap gamelan. B. Persaingan dengan musik modern yang lebih populer. C. Sulitnya menemukan bahan baku pembuatan gamelan. D. Kurangnya dukungan pemerintah dalam pengembangan gamelan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini tantangan dalam upaya pelestarian warisan budaya tersebut pada era globalisasi ya adalah yaitu kurangnya minat generasi muda terhadap gamelan. Nah, ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi semuanya. Marilah generasi muda untuk mencintai warisan budaya Indonesia, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15. Ya. Batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Warisan budaya tersebut memiliki nilai tinggi karena proses pembuatannya memerlukan keterampilan dan ketelatenan. Langkah nyata yang dapat dilakukan generasi muda untuk melestarikan warisan budaya tersebut adalah A. Menggunakan batik dalam berbagai kesempatan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada dunia. B. Membeli produk batik dengan desain unik baik dari produsen lokal maupun internasional. C. Mempelajari teknik pembuatan batik tulis dan mengajarkannya kepada orang lain agar budaya ini tetap hidup. D. Mendesain produk batik menjadi lebih modern agar dapat menarik minat generasi muda. Ya, sahabat belajar semuanya, salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan generasi muda untuk melestarikan batik ditunjukkan oleh pilihan C, yakni dengan mempelajari teknik pembuatan batik tulis dan mengajarkannya kepada orang lain agar budaya ini tetap hidup. Nah, langkah ini merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan generasi muda untuk melestarikan warisan budaya. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Baik, sahabat belajar semuanya, saya cukupi sekian dulu ya untuk pembahasan bagian pertama soal-soal asesmen sumatif akhir jenjang sekolah dasar kelas 6. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan saksikan kembali pembahasan bagian kedua nanti setelah video ini. Oleh karena itu, terus simak video-video pembelajaran yang ada pada Sahabat Sams Channel. Sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.